Jemaat GPM Immanuel OSM gelar perayaan HUT ke-86 GPM. Gereja Protestan Maluku Jemaat Immanuel OSM melaksanakan ibadah syukur kebaktian jemaat memperingati hari ulang tahun GPM ke-86 tanggal 6 September 2021. Ibadah syukur ulang tahun yang dilaksanakan di bawah sorotan tema Bersyukurlah atas kebajikan dan kemurahan Tuhan yang baik dalam Mazmur 23 ayat 1-6. Dipusatkan di Gereja Immanuel OSM Ambon pada hari Senin 6 September. Ketua Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku, Pendeta Elifas Tomix Mas Paitela, dalam sambutannya yang disampaikan oleh Ketua Majelis Jemaat setempat, Pendeta J. Atihuta menyatakan, ulang tahun GPM merupakan momentum baru bagi pertumbuhan pelayanan gereja. Dikatakan tahun ini, Jemaat GPM harus berkomitmen untuk menjadikan kebaktian jemaat secara bersama-sama se-GPM sebagai bentuk syukur gereja atas kasih setia Tuhan yang sudah menyelamatkan jemaat dan gerejanya ini melintasi berbagai situasi yang penting atau juga tanda-tanda krisis yang besar. Disebutkan untuk penanggulangan COVID-19 akan berhasil jika terjalin kerjasama dan partisipasi semua jemaat, termasuk melalui vaksinasi. 6 September 2021 ini pun menjadi momen menata langkah menuju Gereja Jubileum 1 Abad GPM pada 2035. Yayasan Dr. J.B. Sitanala, Yaperti GPM, dan Yayasan Inahaha GPM dituntut untuk berkolaborasi guna menciptakan suatu permodelan sekolah yang bermutu dan menyediakan akses beasiswa kepada para lulusan SMA YPPK sehingga pada 2035 nanti apa yang ditanam dan disiram sejak saat ini sudah bertumbuh dan berubah. Dari segi penguatan ekonomi jemaat, Sinode GPM, kata Mas Paitela, gereja akan berkolaborasi dengan pemerintah, melahirkan program sesuai dengan bidang dan tugas masing-masing. Tuhan memberi hikmat kepada pemerintah untuk mengupayakan langkah guna meningkatkan ketangguhan masyarakat menghadapi pandemi. Salah satunya melalui vaksinasi. Namun di atas semuanya, saya mau mengajak kita bersyukur kepada Tuhan yang sudah memampukan para dokter dan tenaga medis, sebab mereka mencari contoh dari suatu tindakan penyangkalan diri ke dosis dengan melayani sambil sadar bahwa mereka rentan terpapar. Kita doakan agar mereka diberkati Tuhan dan seluruh bangsa dan dunia ini pun diberkati Tuhan. Pandemi ini membuat kita menikmati indahnya hidup keluarga. Karena itu kami berharap hubungan suami istri semakin kokoh, pembinaan iman kepada anak semakin maksimal, suasana berbagi dalam rumah membentuk kematangan anak menghadapi tantangan di luar, terhindarkan dari berbagai tindak kekerasan dan kekerasan seksual yang masih marak. Sebab itu mari kita dampingi dan menjaga anak-anak kita dengan cinta kasih. Diungkapkannya, saat ini jemaat dihadapkan pada pandemi COVID-19, namun semua ini tidak dapat meruntuhkan iman kita bahwa Tuhan tetap menunjukkan kebajikan dan kemurahannya atas jemaat. Jemaat GPM sudah menjawab tantangan ini dengan berpartisipasi dalam upaya memutus mata rantai penyebarannya. Bahkan oleh komitmen itu, jemaat GPM berani melakukan perubahan besar atas tradisi bergereja, termasuk melalui tata cara pelaksanaan perjamuan kudus sebagai sakramen kudus yang memiliki makna tersendiri bagi GPM. Pada akhir sambutannya, Pendeta Mas Paitela mengajak warga GPM tetap bersyukur atas kebajikan dan kemurahan Tuhan. Dan mudah-mudahan tidak saja dari kuantitas tetapi kualitas melalui kebenaran firman yang disampaikan, supaya dengan demikian umat tidak saja menjadi pendengar dan kita semua tidak saja menjadi pendengar tetapi menjadi pelaku firman. Bahkan hidup di tengah-tengah realitas dunia yang mengancam, kita tidak akan pernah takut karena kita punya gembala yang setia, yaitu Tuhan. Pada kesempatan yang sama, Ketua Panitia Weli Pati menjelaskan dalam peringatan syukur HUT GPM 86 ini juga diisi pembagian hasil lomba yang diselenggarakan Panitia Hari Besar Gerejawi Jemaat itu. Kami melakukan lomba-lomba 7 mata lomba yang diperuntukkan untuk sekolah minggu tunas pekabaran Injil, pemuda, pelayanan perempuan, pelayanan laki-laki, dan warga gereja senior. Ya, diharapkan supaya dengan kegiatan ini kita semakin
kita semakin lebih giat lagi dalam pelayanan kepada umat Tuhan yang ada dalam jemaat Immanuel ini. Itu mungkin dan puncak HUT kita bisa laksanakan tadi dengan begitu banyak warga jemaat yang beribadah dalam ibadah syukur. Kegiatan lomba yang digelar dari tanggal 3 hingga 5 September itu diikuti berbagai kalangan, berlangsung meriah dan juga tetap menerapkan protokol kesehatan ketat. Kegiatan lomba untuk kategori anak SMTPI seperti lomba lari batu, makan kerupuk, spilling bee, dan lomba bertutur. Sedangkan kategori lomba untuk wadah pelayanan laki dan perempuan serta lansia yaitu lomba makan papeda, merias wajah istri, senam lansia, mengumpul sampah, dan daur ulang sampah.